Oke, kita ngomongin pendahuluan dari biofarmasetika. Apa sih yang akan kita bahas? Jadi secara tadi juga udah saya sedikit yang tentang apa aja di biofarmasetika. Cuma ini buat pendahuluan, pengantar lah. Kira-kira kita bakalan ngomongin apa selama satu semester ini di biofar. Oke, biofarmasetika. Kalau secara teori, biofarmasetika itu adalah ilmu yang menjelaskan hubungan antara sifat kimia obat, bentuk sediaan, gitu-gitu. Bentuk sediaan, pemberian obat, dan rute pemberian terhadap laju dan jumlah absorpsi sistemik obat. Tahu bedanya absorpsi sama absorpsi? Ab sama ab. Ini beda. Kalau absorpsi, dia menempel pada suatu barrier. Ini bariernya, dia menempel. Nah, kalau absorpsi, dia itu menembus barrier. Makanya hurufnya B. Kalau dia nempel, hurufnya di arahnya ke sana kan. Oke. Karena nama lainnya, absorpsi adalah penetrasi atau penyerapan juga bisa. Pelewatan terhadap suatu barrier itu adalah absorpsi. Nah, dari sini nantinya kita akan banyak mengkaji tentang faktor yang mempengaruhi bioavailabilitas obat pada manusia, bisa juga di hewan, untuk memberikan informasi untuk mengoptimalkan aktivitas farmakologi dan terapeutik pada produk obat. Jadi kajiannya ini gini, kajian biofarmasetika itu bisa dilakukan secara uji klinis, bisa juga pada manusia, bisa juga secara in vivo. Jadi sebelum dicobakan ke manusia, dicobakan dulu ke hewan. Jadi kajian bioavailabilitas itu ada tahapannya dalam uji-uji uji preklinis dan uji klinis. Jadi kita uh, banyak step untuk bisa bisa mengukur kemampuan suatu obat yang bisa beredar di pasaran. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi bioavailabilitas obat itu ada banyak. Sifat kimia obat, bisa pH, kemudian larutan, struktur, polaritas, ikatan kimia. Lalu ada juga sifat fisikokimia obat, ada pKa-nya, ukuran partikel, distribusi ukuran partikel, koefisien partisi, dan polimorfisme. Ini di Farvis semua. Dan kimia adalah di bagaimana dia itu di kimia dasar. Jadi kalau kita kategorikan sih, kalau saya kategorikan gitu. Tapi intinya itu adalah sifat dari si obatnya sendiri, secara kimia dan fisiknya. Kemudian ada sifat zat penambah dalam bentuk formula. Nah, satu sediaan kan ada perlu formula tuh. Apa sih tujuan formula? Misalnya tablet. Tablet sebagai matrik. Kemudian dia itu dalamnya ada bahan obatnya. Ketika kita berpikir dia itu adalah sesuatu yang apa ya, sesuatu yang bakalan bakalan masuk ke dalam saluran pencernaan, maka kita akan berpikir bagaimana pelepasannya. Apakah dia itu terlepasnya sedikit demi sedikit atau dia itu terlepasnya sekalian semuanya atau seperti apa. Bayangkan kalau bentuknya adalah sediaan kapsul. Ini adalah sediaan kapsul. Bagaimana pelepasannya antara tablet dengan kapsul? Kita harus bisa kita harus bisa membayangkan itu di biofarmasetika. Ini terkait dengan bentuk sediaannya. Misal tablet.
Tablet dia itu akan seiring dengan kecepatan disolusi atau air yang bisa masuk ke dalam celah si tablet. Sedangkan kalau kapsul, dia itu sangat tergantung dari tebal cangkang kapsulnya. Ketika cangkang kapsulnya sudah mulai terbasahi, dan nantinya dia itu akan memberikan kemampuan pelepasan langsung 100% pada saat si cangkang kapsulnya nggak langsung 100%, langsung cepat. Jadi dia itu akan langsung cepat seperti ini. Sedangkan kalau tablet mungkin akan lebih landai seperti ini. Karena matriksnya beda-beda. Dan di situ akan berpengaruh pada bioaktivitas obat. Kemudian ada drug delivery system. Drug delivery system, bagaimana cara obat itu dihantarkan. Misalnya bisa secara, ya, rutenya beda-beda. Misalnya ada secara parenteral tadi, bisa bisa secara topikal tapi dalam bentuk formula yang fabrikasinya beda. Nah, ini terkait juga metode fabrikasinya. Misalnya secara secara apa tuh? Secara bukan, secara perkutan, bentuk ukurannya dibuat nano sehingga lebih mudah penetrasinya lebih dalam. Tentu saja tujuannya bukan untuk mengobati atau sebagai antibiotik di permukaan kulit, tapi biasanya tujuannya adalah regenerasi sel, kemudian eh, apa ya, contohnya lagi, misalnya ada penghambatan tirosinase yang seperti itu adalah eh, pengaruh dari metode fabrikasi atau bentuk dari sediaannya. Kemudian bentuk granulasinya, ada yang kering, ada yang basah, itu juga berpengaruh. Kalau granulasi kering dia itu lebih kaku. Kalau granulasi basah yang kemudian dikeringkan itu akan lebih kompak. Bentuk porinya akan beda. Jadi nantinya akan berpengaruh pada disolusinya. Kemudian ada stabilitas obat dalam stabilitasnya dalam bentuk produk obat. Stabilitas tentunya berkaitan dengan jumlah bahan aktif dalam obat tersebut. Lalu ada pelepasan obat dari produk obat. Nah, ini seperti ceritakan tadi ada laju solusi dan ada tempat absorpsinya. Dan kemudian ada absorpsi menuju sistemik obat. Jadi yang bisa kita bayangkan adalah misalnya nih, saya suka menggambar. Jadi obat masuk dalam tubuh, ini udah sampai sini, dan kemudian di lambung, kemudian ya karena khususnya ada, kita omongin di lambung aja deh penyerapan. Kita bilang deh suatu obat masuk kemudian sampai di lambung, lalu akan absorpsi menuju sistemik. Prosesnya seperti apa? Ini ada pH di sini, pH asam lambung. Kemudian ada bariernya di sini. Kemudian ada juga yang salah satu contohnya adalah tablet floating, yaitu ada tablet yang memiliki massa mengapung tinggi sehingga dia akan selalu berada di atas dan tidak terserap dengan baik. Tujuannya apa? Itu bisa untuk kursornya. Mengapung, dan dia itu floating. Jadi dia akan selalu di atas, tidak terserap ke tempat di bawah ini. Itu adalah salah satu cara untuk memperpanjang waktu pelepasan dari obat. Gitu. Jadi kalau dia ngapung kan akan lebih lama tuh kena airnya. Kalau kena airnya sedikit berarti disolusinya akan lebih lambat. Nah, kalau karena dia lambat, maka dia itu akan susah
mencapai suatu apa ya, dia itu akan lebih lama lagi untuk bisa terabsorpsi itu ceritanya. Oke, kemudian ruang lingkup bahasannya. Sini ada beberapa aspek yang memang harus dikuasai dulu. Maksudnya yang sekali nggak harus dikuasai sih, tapi berbarengan akan kita bahas, yaitu adalah teknologi formulasi, di mana nanti akan berpengaruh pada pelepasan. Saya harap sudah kita kayak sudah di apa ya, di ya sudah tahu lah di apa tuh, farmaseutika dasar. Kemudian aspek berikutnya adalah farmakologi, target obat. Ya, ini mata kuliah farmakologi toksikologi, tentunya sudah banyak ngomongin target obat, reseptor, dan lain sebagainya. Lalu ada biofarmasi yang kita bahas di perkuliahan ini, bioavailabilitas dan ketersediaan hayat di suatu obat. Oke, saya kembali lagi di sini. Bagaimana nasibnya si obat ini ketika sudah mampu terserap, misalnya pada waktu tertentu? Maka di sini akan ada suatu peredaran darah yang nantinya balik ke jantung dulu, baru dipompa ke seluruh tubuh, dan nanti akhirnya dia akan tertambat pada suatu tempat target kerjanya. Nah, misalnya tempat target kerjanya di SSP sini, berarti dia akan tertambat di sini dan terisi pada kompartemen reseptornya semakin lama semakin banyak. Jadi seiring dengan peredaran darah dia akan naik ke itu dan kemudian akan turun lagi efeknya. Konsep ini tentunya sudah kalian ketahui kan ya, ada MEC, ada minimum effect concentration kan. Jadi dia selama proses penyerapan dia akan bertambah banyak nih di sini, dan semakin lama semakin banyak sampai akhirnya dia mencapai therapeutic window atau jendela terapeutiknya. Jendela rentang dosis ini adalah dosisnya. Dosis ini waktu. Jadi dia selama di tahap inilah dia akan memberikan efek yang paling optimum. Nah, untuk memberikan efek yang optimum ini, faktor-faktor inilah yang nantinya juga akan memberikan pengaruh. Ada yang rugi aja formulanya bagus tapi obatnya tidak tersampaikan dalam therapeutic window. Itu juga rugi kan. Atau stabilitasnya bagus dari suatu obat tapi pelepasannya buruk dan penyerapannya buruk. Gitu. Yang lanjut lagi. Kemudian ruang lingkup bahasannya yang berikutnya adalah farmakokinetika. Ini adalah aksi tubuh terhadap perjalanan obat dalam tubuh. Lalu kalau farmakodinamik adalah aksi obat terhadap organisme hidup atau dalam tubuh. Oke, jadi ini yang nantinya akan menjadi ruang lingkup yang barengan kita bahas di biofarmaseutika. Konsep kerja obat. Nah, kita mulai dari drug dose. Jadi sediaan. Sediaan itu perlu pelepasan dari matriknya. Bayangkan sebuah tablet, maka dia bahan obatnya perlu terlepas dari si tabletnya itu. Berbarengan dengan jumlah matriks yang terkikis selama proses disolusi. Misal tablet ya. Isi tabletnya ini akan terkikis seiring waktu dan matriksnya lepas bersama matriks obat, bersama bahan aktifnya. Sehingga nanti seiring waktu dia akan semakin lama semakin banyak yang terlepas. Oke, ini baru di saluran pencernaan. Ya. Kemudian semakin banyak dia itu nantinya akan mengalami suatu
melewati suatu barier absorpsi, penyerapan. Misalnya saluran pencernaan tentunya adalah dinding saluran pencernaannya yang terdiri dari epitel yang ada di bisa di usus, bisa di lambung, yang nantinya akan berpengaruh terhadap penyerapannya. Dan dari sini dia harus mampu menembus. Bisa seperti ini. Yaitu akan memberikan pakan seperti itu. Oke. Kemudian sampailah dia ini adalah misalnya saluran pencernaan GIT ya, berarti gastrointestinal tract. Kemudian ini adalah sistemik atau saluran vaskularisasi. Nah, di sini akan ada jumlah obat lagi yang akan berpengaruh. Nah, ketika dia sudah melewati ini dan dia melewati absorpsi, dia akan dalam jumlah yang segini ini di sistemik. Dia ada di sini proses sistemiknya. Di sistemik ini disebut dengan kompartemen sentral, di mana hanya obat yang dalam bentuk bebasnya bisa mengalami proses. Dia akan mengalami banyak hal di kompartemen sentral. Ada yang, oke, saya mulai dari yang memberikan efek dulu, therapeutic site of action. Kebetulan dia sampai mendarat di suatu tempat yang memiliki reseptor, tempat aktifnya. Maka dia akan berikatan dengan reseptor dan memberikan efek farmakologis, therapeutic effect. Yang kedua, dia sampai di suatu tempat yang bisa mengikat, tapi tidak ada reseptornya. Ini dia. Jadi, dia akan tertambat dulu, mampir dulu sebentar, berikatan, dan kemudian dia akan bisa dilepaskan. Kan sifat reseptor biasanya terlepas gitu. Reseptor kan ada terikat dan terlepas gitu. Bound and free. Kemudian kalau dia tidak memberikan efek apa-apa, kemudian dilepaskan, bisa saja dalam bentuk yang utuh, bisa dalam bentuk yang sudah terbiotransformasi, ini juga terkait di sini nanti. Nanti akan kembali menjadi obat bebas lagi, dan kemudian yang ketiga bisa juga dia berikatan di tempat yang memberikan punya reseptor, tapi memberikan efek yang tidak kita inginkan. Inilah dasar adanya efek samping. Bayangkan dalam tubuh kan ada banyak reseptor tuh. Obat nggak bisa kamu halangi, cuma langsung ke suatu tempat. Nah, dia akan mampir kemana-mana. Ketika mampir kemana-mana, dia ketemu suatu tempat aksi yang tidak diinginkan, maka dia akan menimbulkan efek samping obat. Itu konsep dari efek samping obat. Dia ada 3 kemungkinan nih kalau secara efek. Ada yang memberikan efek terapeutik, ada yang menempel saja di jaringan tanpa memberikan efek apa-apa, dan ada yang memberikan yang menempel di jaringan dari reseptor yang memberikan efek yang tidak diinginkan. Jadi secara efek ada 3 kemungkinan. Lalu setelah itu dari kompartemen sentral juga ada peluang lainnya, yaitu dia menuju suatu tempat yang kaya dengan enzimatik, reaksi enzimatik. Misalnya adalah hati. Di sini ada biotransformasi namanya atau metabolisme. Jadi obat yang bebas itu melewati hati, nanti dia akan direduksi oleh reaksi redoks yang disebut dengan sitokrom. Mungkin pernah dengar CYP 450, sitokrom P450. Itu ada banyak kelasnya yang memiliki aktivitas reduksi terhadap sebuah aktivitas redoks terhadap sebuah hampir semua benda-benda yang ada dalam tubuh. Dan itu banyaknya ada di hati. Gitu. Sehingga nantinya dia akan berpengaruh pada
bentuk obatnya. Dari free drug bisa menjadi sebuah metabolitnya. Metabolitnya ini bisa aktif, bisa tidak aktif, gitu. Kalau aktif kembali lagi ke sini. Nah, kalau dalam bentuk aktif, dia akan menjadi obat dan akan memberikan efek terapeutik. Kalau dia dalam bentuk metabolitnya yang cenderung lebih polar, maka dia akan menuju ke tempat ekskresi atau dibuang dalam tubuh. Kenapa dibuat dalam bentuk lebih polar? Karena biasanya kita lebih gampang mengeluarkan bersama air dari dalam tubuh. Misalnya adalah urin atau keringat gitu. Jadi konsepnya dari awal ke akhir suatu bahan obat itu dibuat semakin polar supaya lebih cepat ekspresinya. Itu namanya biotransformasi dalam tubuh. Kemudian ada kemungkinan lagi yang lainnya adalah halo. Sudah terdengar, Pak. Oke. Jadi ini adalah konsep kerja obat di mana banyak sekali hal yang bisa dijelaskan dari obat yang masuk ke dalam tubuh. Efek samping, kemudian bagaimana dosis, bagaimana dia dibuang dari dalam tubuh, dan lain sebagainya. Oke, itu konsep kerja obat. Dan di sini ada penjelasan ya seperti apa ya, clue-nya lah. Absorpsi, apa itu absorpsi? Itu adalah penyerapan obat dari tempat pemberian masuk ke sirkulasi sistemik, ada persen dosis yang terabsorpsi, ada kecepatan prosesnya. Nanti akan kita banyak. Sehingga nanti akan tercapai bioavailabilitas. Nah, ini adalah jumlah obat yang mencapai sirkulasi sistemik secara utuh atau aktif. Kalau saya gambarkan adalah benda yang ini. Di sini adalah BA. Di sistemik itu adalah BA. Yang di kompartemen sentral ini ya. Ya, di sini ini adalah bioavailabilitas. Adalah jumlah obat yang mencapai sirkulasi sistemik yang dipengaruhi oleh berbagai faktor dan jenis obat yang tadi. Contoh faktornya bisa dibaca, bisa misalnya adalah per oral, tidak semua diabsorpsi ke sistemik, karena dari saluran cerna ke sistemik. Kemudian ada kondisi langsung di metabolisme di usus atau di hati, jadi mengalami first pass effect. Kemudian ada eliminasi per sistemik. Jadi dari sistemik bisa saja langsung tereliminasi. Jadi selama proses distribusinya dia itu nantinya cenderung ke organ eliminasi karena sifatnya mungkin terlalu polar, larut terhadap air dan kemudian akan melewati saringan dari ginjal di tubulus distalnya, nanti akan lewat dia begitu saja bersama urin tanpa diserap kembali. Itu. Kemudian dapat dihindari dengan pemberian parenteral, sublingual, atau perrektal. Nah, ini ada contoh alternatif pemberian yang nantinya bisa mengeliminasi. Itulah pentingnya bentuk sediaan, formulasi, bahan aktif, drug delivery system, itu pentingnya untuk membuat
jumlah obat yang kita masukkan dalam tubuh itu mencapai targetnya eh, sesuai dengan harapan kita, yaitu ada di therapeutic window yang tadi itu. Caranya mengirimkan bagaimana? Ada banyak, tergantung dari masalah si obatnya sendiri. Tuh. Kemudian ada distribusi. Fase distribusi ada dua. Ini sangat dipengaruhi oleh sifat fisikokimia obat. Di fase distribusi ada dua. Fase pertama adalah setelah absorpsi ke organ perfusi, yaitu ada jantung, hati, ginjal, dan otak. Ini fase pertama. Artinya obat itu pasti ke tempat ini pertama kali. Baru kemudian fase kedua, distribusinya ke jaringan-jaringan yang lain, yang lebih berlapis. Yaitu adalah otot, viscera, kemudian kulit, dan jaringan lemak. Gitu. Karena di sini jantung, maka dia obat itu akan diantarkan, dipompa ke seluruh tubuh. Oke, jantung kita tahu ya fungsinya. Kemudian hati, detoksifikasi. Dari jantung lewat ke hati akan ada pengurangan jumlah karena metabolisme. Lalu ada ginjal, kita tahu fungsinya. Fungsinya adalah untuk eliminasi. Jadi dia akan memberikan eliminasi terhadap obat. Lalu ada, kita ketahui ada otak atau sistem saraf pusat. Hampir ya sebagian besar obat bekerja di sistem saraf pusat, memberikan efek farmakologis di sistem saraf pusat. Jadi kita akan memperhitungkan distribusi dari fase pertama dulu. Nah, kalau tempat kerjanya adalah bagian otot, viscera, kulit, jaringan, maka kita akan memperhitungkannya setelah dikurangi distribusi di fase pertama. Itu konsep. Nah, ini akan juga dipengaruhi oleh ikatan plasma. Dan selalu ingat, hanya obat bebas yang memberikan efek. Kemudian ada distribusi. SSP harus melewati tawar darah otak atau barrier membran darah otak. Kemudian nantinya akan ada kalkulasinya berapa yang bisa lewat. Kemudian ada juga contohnya distribusi ke janin atau sawar urin. Ini juga menjadi faktor yang berpengaruh di distribusi. Sehingga obat-obatan untuk ibu hamil juga berbeda. Pemilihannya juga berbeda. Keamanan janin bisa menjadi salah satu pengaruhnya, salah satu yang paling penting dipikirkan terlebih dahulu, dan kemudian yang perlu dipikirkan berikutnya adalah bagaimana kalau distribusinya terbagi, walaupun tidak memberikan efek yang buruk pada janin, tapi setidaknya kalau dia itu terdistribusinya antara orang tua dan kemudian janin, tentunya akan ada dua kompartemen yang berbeda yang nantinya memberikan jumlah yang berbeda juga untuk ketersediaannya berikatan dengan reseptor. Itu juga menjadi suatu pengaruh yang berbeda. Lalu ada pengaruh berbedanya lagi, ada organ yang berbeda. Misalnya adalah tensi pada kondisi-kondisi tertentu, tensi atau tekanan darah. Itu akan memberikan pengaruh distribusi juga. Lalu ada metabolisme. Metabolisme adalah perubahan struktur kimia dalam tubuh yang dikatalisis oleh enzim biasanya. Ini merupakan perubahan menjadi lebih polar atau larut air, sehingga mudah diekspresikan menuju ginjal. Lalu bentuk dan sifat obat berkaitan dengan metabolisme. Umumnya obat di metabolisme menjadi tidak aktif dan menjadi akhir dari kerja obat. Namun beberapa masalah metabolit mungkin bisa saja masih aktif, sehingga efek obat lama dan cenderung toksik atau menimbulkan banyak efek samping yang tidak diinginkan. Lalu ada juga obat yang awalnya tidak aktif, setelah dimetabolisme baru menjadi obat yang aktif. Ini disebut dengan prodrug. Jadi ada kondisi seperti ini gitu. Bisa saja bahan aktif obatnya itu tidak memberikan efek di awal,
Tapi setelah melalui proses metabolisme, dia menjadi bentuk yang lebih aktif, gitu maksudnya. Lalu ada ekskresi, yaitu ada pengeluaran obat dari dalam tubuh, bisa dalam bentuk asal, atau bentuk aslinya bisa dalam metabolit. Kemudian ada organ ekskresi, yang perlu kita perhatikan ada kulit, dapat keringat, kemudian paru-paru, respirasi, dan ada ginjal, yaitu di sini, di ginjal lah yang paling banyak, sehingga kita perlu mengkaji banyak di ginjal. Itu ada filtrasi glomerulus, ada sekresi aktif dan reabsorpsi pasif. Ada di glomerulus, ada di tubulus distal dan tubulus proksimal. Lalu ada farmakodinamik yang kita akan juga bahas ini, yaitu adalah efek fisiologisnya, yaitu biokimia obat terhadap tubuh serta mekanismenya. Tempat kerja umumnya adalah reseptor tubuh. Kebanyakan kerja melalui interaksi yang dengan reseptor spesifik fisiologi. Obat nantinya akan memberikan efek-efek terhadap reseptor. Ada yang sifatnya agonis dan ada yang sifatnya antagonis. Misalnya suatu reseptor gitu. Kalau ada suatu molekul, dia itu nantinya akan memberikan. Nah, dalam tubuh itu selalu ada ligan nih. Misalnya kita ambil contoh growth factor GF. GF reseptor, yang ini adalah GF-nya, growth factor. Growth factor atau faktor pertumbuhan biasanya adalah inisiasi untuk sebuah sel untuk dapat bertumbuh, berkembang biak atau bereproduksi suatu sel. Oke. Bagaimana kalau reproduksi selnya terjadi pada sel kanker? Maka dia itu yang perlu kita lakukan adalah growth faktornya itu dibunuh, bukan dibunuh, di-off-kan. Jadi yang kita berikan adalah suatu obat yang bisa menggantikan posisi ini sehingga efeknya bisa antagonis. Tapi untuk tujuan yang baik, yaitu adalah menghambat pertumbuhan sel kanker. Gitu. Itu contoh. Kemudian ada reseptor. Reseptor adalah komponen sel atau organisme yang berinteraksi. Komponen sel atau organisme yang berinteraksi dengan obat yang mengawali rangkaian peristiwa timbulnya efek obat. Efek terapi maupun toksik terjadi akibat interaksi dengan molekul reseptor. Sifat molekul spesifik merupakan sifat dari makromolekul. Oke, itu aja yang bisa saya ceritakan. Nanti reseptor akan lebih banyak dijelaskan di farmakodinamik. Oke, ada pertanyaan untuk pendahuluan? Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Baik, Pak. Perkenalkan saya Dewi Julian Purnama, jam 19. Jadi, di sini saya izin bertanya mengenai tadi di bagian bioavailabilitas. Itu kan, iya Pak, jadi dijelaskan bahwa itu terjadi setelah proses absorpsi. Nah, Ya. pertanyaan saya, apakah yang terhitung bioavailabilitasnya itu cuma yang ada di sirkulasi sistemik atau yang obat yang terdeposit atau terikat di jaringan tubuh itu juga termasuk atau terhitung di bioavailabilitas obat, Pak? Begitu, Bapak. Nah, yang disebut dengan bioavailabilitas hanya yang di sistemik. Yang di sistemik saja yang disebut dengan bioavailabilitas. Sedangkan yang terikat di dalam jaringan, dia itu akan akan menjadi suatu faktor koreksi dari bioavailabilitas. Jadi misalnya gini, kita kan bisa mengukur jumlah obat yang kita kan bisa mengukur jumlah obat yang ada di saluran pencernaan nih, saluran cerna. Ya, ya usus lah ceritanya gitu. Misalnya dia diserap di sini, di usus. Oke. Nah, kita bisa
memprediksi di sini sejumlah misalnya 500 miligram paracetamol. Kemudian nanti dia akan diserap. Nah, diserap. Kemudian di sini nantinya akan ada vaskularisasi di sini. Vaskularisasi pembuluh darah kan ada di mana-mana tuh. Nah, dia akan menuju pembuluh darahnya dan kemudian kita hanya bisa mengukur bioakuibilitas dari si peredaran darah. Nah, kita cek nih berapa konsentrasi obat atau kita sering sebut dengan CP, konsentrasi plasma, plasma concentration. Nah, ini akan menunjukkan jumlah obat yang ada di sistem ini. Ketika jumlahnya kecil, apa saja yang faktor yang bisa berpengaruh? Bisa metabolisme, bisa protein drug, protein ikatan obat dengan protein, kemudian bisa terikat atau terdepo pada suatu jaringan khusus. Nah, kita mengukurnya lewat kita mengukur bioavailabilitas lewat yang hanya terukur di CP saja. Jadi untuk mengukur kemampuan suatu obat, misalnya suatu formula itu bagus apa enggak, kita mengasesmennya dari absorpsi sampai dia masuk ke dalam tubuh di kompartemen sentral. Nah, untuk efek berikutnya, bagus apa enggak efeknya, itu baru faktor-faktor lain yang seperti tadi tanyakan lagi, terdepo di jaringan kah, atau transformasi atau termetabolisme, terikat dengan protein. Itu adalah kajian berikutnya dari sifat obatnya. Nah, kenapa itu dibedakan? Karena ketika kita ngurusin kita ngurusin suatu formula, formula itu hanya sampai tempat di sini saja kan. Ketika misalnya ini tablet di usus, kemudian dia di lambung, kemudian sampai di usus dia sudah mulai dalam bentuk yang bahan aktif. Si tabletnya menjadi lebih kecil. Maka bahan aktifnya saja kan yang lewat sini. Nah, untuk mengukur kualitas suatu formula dan obat itu bagus apa enggak, biasanya kita mengukurnya adalah di tahapan dari obat lepas sampai dia di sistemik saja. Makanya CP ini biasanya adalah parameter bagus enggaknya obat. Sedangkan nanti faktor-faktor dia terikat di jaringan dan di tempat lain yang bukan tempat kerjanya, itu 100% dipengaruhi oleh si molekul obatnya sendiri tanpa ada intervensi dari si formula kan, kalau itu dalam bentuk tablet. Jadi kita bisa bisa berpikir kalau dalam tahapan ini tablet itu mengalami masalah, kalau dalam tahap ini tablet itu mengalami masalah dalam penyerapan dan sampai dia CP-nya sangat rendah atau onsetnya sangat lama atau onsetnya tidak terjadi mungkin, maka kita bisa mempertimbangkan rute lainnya, misalnya intravena, langsung dia ada. Atau jenis formula apa lagi yang bisa kita berikan. Jadi semakin disistemik konsepnya, obat itu semakin dalam bentuk tunggal. Artinya formulanya semakin sedikit. Gitu. Oke, semoga menjawab. Oke, Pak. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Sudah menjawab. Iya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi, Kak? Oke, nanti detailnya per pertemuan ya kita ngomongin. Absorpsi itu ada masalahnya banyak sekali, sangat berpengaruh terhadap formula. Kemudian, jadi dalam perkuliahan ini kita akan membahas per jalurnya, per rutenya. Dari setiap rute punya masalah sendiri-sendiri. Dan dari setiap rute yang punya masalah sendiri-sendiri itu nantinya kita perlu memikirkan penghantaran obatnya seperti apa. Gitu. Oke. Jadi sementara ini dulu deh, nanti kita bahas absorpsi, banyak sekali masalah memulai. Distribusi itu sangat dipengaruhi dari absorpsi. Oke.
Ya, mungkin itu dulu ya. Ada pertanyaan lagi? Sepertinya dari saya sudah cukup, Bapak. Oke, ya itu dulu ya sebagai pendahuluan. Nanti kita bahas lebih detail di masing-masing topiknya. Oke, untuk hari ini udah dulu ya. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Selamat Selamat siang, siang. Bapak. Selamat siang. Ya.